Saudara-saudara, puji Tuhan kita bertemu kembali di kebaktian hari Minggu dan kita mengucap syukur karena Tuhan masih izinkan kita untuk mengikuti ibadah meskipun secara online. Dan pagi hari ini firman Tuhan saya beri judul Bangkit Jadilah Pemenang. Saudaraku yang Tuhan kasih, melalui peristiwa Paskah kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus telah mati, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Karena itu Tuhan Yesus adalah pemenang. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dan kalau Yesus bangkit sebagai pemenang, maka demikian juga saudara dan saya bangkit sebagai pemenang. Karena Tuhan menghendaki agar kita menjadi pemenang. Menang terhadap dosa, menang terhadap iblis, terhadap daya tarik dunia, terhadap sifat-sifat kedagingan kita, terhadap ego, terhadap rasa harga diri kadang-kadang, ya. Bahasa anak-anak muda jaim, jaga image katanya. Mengapa? Karena kita mau jadi pemenang. Dan karena Tuhan Yesus telah bangkit, maka kuasa kebangkitannya itu memampukan kita untuk jadi pemenang. Di Wahyu 2, kalau saudara baca di kitab Wahyu, kepada 7 jemaat, 7 kali firman Tuhan mengatakan barang siapa menang. Barang siapa menang. Ya. Kenapa? Karena hanya pemenanglah yang akan masuk dalam kerajaan surga. Mereka yang tidak menang, tentunya akan mengalami hal-hal yang menyedihkan. Karena kuncinya adalah bagaimana kita mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan jadi pemenang. Saudaraku yang Tuhan kasihi, hari-hari ini kita mengalami berbagai peristiwa dan kita masih sampai detik hari ini berperang melawan COVID-19. Pemerintah pun mengingatkan agar kita bersatu melawan COVID-19. Ciri serangan COVID-19 ini adalah menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan yang luar biasa. Banyak orang yang takut pada hal-hal yang tidak jelas pada akhirnya daripada pada COVID itu sendiri. Jadi jika dibiarkan seperti itu terus-menerus, justru akan banyak orang yang meninggal karena ketakutan, kekhawatiran, kepanikan, dan lain-lain. Itu sebabnya Tuhan mau menuntun kita untuk jadi pemenang. Bangkit dan jadilah pemenang. Di dalam kitab Kisah Rasul 1 ayat 3, firman Tuhan mengatakan demikian. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saudaraku yang Tuhan kasihi, ada 3 hal yang kita mau belajar pada pagi hari ini. Yang pertama, seperti murid-murid menengok kubur Tuhan Yesus, kubur itu sudah kosong. Karena Yesus tidak ada di sana. Yesus sudah bangkit dan jadi pemenang. Ya. Kubur ini berbicara tentang masa lalu. Ya. Bagi kita itu adalah masa lalu yang mungkin bagi sebagian orang itu adalah masa lalu yang kelam. Kenapa? Karena mungkin pada waktu itu kita masih hidup di dalam kedagingan, di dalam dosa dan sebagainya. Tetapi lewat kebangkitan Kristus, kita sudah tidak lagi dibelenggu oleh dosa. Ya. Kita yang percaya kepada Yesus, firman Tuhan katakan, dosamu diampuni. Ya. Kita diselamatkan, kita disucikan dan dikuduskan dari segala dosa dan kesalahan kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti bulu domba, kata firman Tuhan. Saudaraku yang Tuhan kasihi, itu sebabnya kita perlu meninggalkan kubur kita. Kita perlu bangkit dari segala kelemahan kita, dan kita bangkit menjadi pemenang. Dan yang kedua, saudaraku yang Tuhan kasihi, selama 40 hari berulang-ulang Yesus menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Itu menunjukkan bahwa kita hidup di dunia ini, berulang-ulang Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, menjumpai kita lewat berbagai cara,
supaya kita hidup di dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan hanya berbicara tentang masa yang akan datang di surga nanti, tetapi kerajaan Allah itu sudah ada di bumi ini. Ketika kita hidup di dunia ini, kita hidup di dalam kerajaan Allah. Itu sebabnya Tuhan juga mengajarkan kepada kita di dalam doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Karena kehendak Allah belum terjadi di bumi secara utuh sepenuhnya. Tugas kita lah orang-orang percaya untuk belajar tentang kerajaan Allah, melakukan kerajaan Allah, mempraktekkan kerajaan Allah, dan mengalami kerajaan Allah itu di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, saudaraku yang Tuhan kasihi, sebagai orang-orang percaya, kita juga menantikan kenaikan Yesus ke surga. Karena Yesus naik ke surga di depan disaksikan oleh murid-muridnya, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka memandang ke atas, mereka tidak lagi melihat Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Namun firman Tuhan mengatakan dengan cara yang sama, Ia akan kembali menjemput kita bersama-sama di dalam kemuliaannya pada saat Tuhan Yesus datang kembali. Saudaraku yang Tuhan kasihi, kita bersyukur karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kita, dan juga Tuhan yang akan datang kembali menjemput kita untuk membawa kita ke surga. Kita akan mengalami kerajaan 1000 tahun damai di atas muka bumi ini, karena kedatangannya sudah tidak lama lagi. Saudaraku yang Tuhan kasihi, jadi ada 3 hal yang kita perlu belajar di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus meninggalkan kehidupan kita yang lama seperti gambaran Tuhan Yesus meninggalkan kubur. Yang kedua, selama berulang-ulang Tuhan Yesus berjalan bersama-sama dengan kita, Dia akan mencurahkan Roh Kudus-Nya dan menyertai kehidupan kita. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah bagaimana kita menantikan kedatangan Tuhan. Karena Tuhan Yesus akan datang kembali. Dia akan menjadi hakim yang adil. Dia akan menghakimi yang hidup dan yang mati. Dan kita percaya bahwa ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka segala dosa dan kesalahan kita sudah diampuni. Kita adalah domba-domba Allah yang sudah ditebus, dan kita menjadi miliknya. Dan kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal dan akan dibangkitkan kembali pada akhir zaman. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, dan sekali lagi pesan firman Tuhan pada pagi hari ini, bangkit, jadilah pemenang. Saudara-saudara dan saya adalah pemenang-pemenang ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita akan menjalani kehidupan ini dengan penuh kemenangan. Tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi amarah, tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi iri hati, tidak ada lagi segala kedagingan yang menguasai kita, tetapi kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menolong kita, memberkati kita, bahkan menolong perjalanan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena pada pagi hari ini kami diingatkan kembali akan kematian, kebangkitanmu, dan juga ketika Engkau naik ke surga. Kami mengucap syukur atas segala yang sudah Kau kerjakan, dan kami boleh menjadi umat yang menjadi pemenang. Kami mau bangkit dan menjadi pemenang Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Kami menerima kuasa yang Roh Kudus di dalam kehidupan kami, dan kami dituntun jalan kami Tuhan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala yang sudah Kau kerjakan di dalam kehidupan kami. Sertai kami Tuhan di dalam segala perkara. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan Tuhan bagaimana perjalanan hidup kami. Kami dilindungi, kami dijauhkan dari segala sakit penyakit di dalam nama Yesus. Kami minta Tuhan perlindungan-Mu secara nyata dan ajaib di dalam kehidupan kami. Dan kami juga serahkan kehidupan kami, keluarga kami, mata pencarian kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang menuntun jalan hidup kami, Engkau yang memperlengkapi, bahkan Engkau yang mencukupi segala kebutuhan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang Tuhan kasihi, mari kita mempersiapkan hati kita untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus.
Karena Tuhan Yesus sendiri telah menyerahkan tubuhnya dan darahnya untuk menjadi korban penebus dosa. Dan kita orang-orang yang percaya menerima, menyambut tubuh dan darah Kristus sebagai anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita percaya lewat tubuh dan darah Yesus kita disucikan dan dikuduskan. Karena kita percaya kepada Yesus, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ketika kita ambil bagian di dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus berkata bahwa dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Dan barang siapa ambil bagian di dalam perjamuan kudus, dia akan dibangkitkan kembali pada akhir zaman. Kita akan menerima kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Mari saudaraku yang Tuhan kasihi, kita persiapkan roti dan anggur yang sudah kita terima, dan sebelumnya kita akan baca firman Tuhan yang ada di roti kita. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semua. Matius 10 ayat 30. Saudaraku yang Tuhan kasihi, mari persiapkan roti yang ada di dalam paket perjamuan Anda. Tuhan Yesus sendiri berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan. Perbuatlah senantiasa menjadi peringatan akan aku. Dan dia juga berkata bahwa dagingku adalah benar-benar makanan. Mari kita bersama-sama makan tubuh Kristus hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah itu diambilnya cawan dan dia berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini senantiasa menjadi peringatan akan aku. Mari kita bersama-sama minum darah Yesus hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sudah menikmati tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami boleh dipersatukan dengan gereja di segala abad dan tempat. Kami boleh menikmati persekutuan yang indah bersama-sama dengan Engkau. Dan kami percaya Tuhan, lewat tubuh dan darah-Mu Tuhan, kami disucikan dan dikuduskan. Dan segala sakit penyakit dihancurkan di dalam nama Yesus. Kami disembuhkan, kami dilindungi, kami dipelihara oleh anugerah Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan biarlah kami boleh berjalan bersama-sama dengan Engkau di dalam kasih setia-Mu Tuhan. Kami boleh ada di dalam urapan Roh Kudus di dalam setiap langkah hidup kami. Sertai kami di dalam perjalanan kami Tuhan. Dan kami boleh dijauhkan dari segala mara bahaya, dari segala sakit penyakit. Dan saat ini Tuhan, kami usir, kami hancurkan segala sakit penyakit hanya di dalam nama Yesus. Ada kesembuhan yang luar biasa terjadi di dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan memberikan organ-organ tubuh yang baru. Di dalam nama Yesus, kami percaya dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami sambut berkat-Mu secara utuh sempurna. Dan saat ini Tuhan, kami minta berkat yang dari surga itu turun atas kami Tuhan. Kami minta apa yang sudah Kau sediakan bagi kami Tuhan, kami terima secara utuh dan sempurna, dipadatkan, digoncangkan, dan tumpah keluar. Dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami minta perlindungan-Mu Tuhan menyertai kami Tuhan, jauhkan kami dari segala mara bahaya. Kami minta juga berkat-berkat-Mu Tuhan, menaungi kami Tuhan, mencukupi segala kebutuhan kami. Berkati mata pencarian kami Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah El Shaddai yang mencukupi segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami serahkan seluruh jemaat-Mu di GBI Samawi Mekah ini Tuhan, di dalam pemeliharaan tangan-Mu yang ajaib dan luar biasa. Secara khusus kami berdoa bagi Ibu Nana dan Via yang di karantina di rumah sakit. Kami percaya Engkau sudah menyembuhkan mereka,
dan biarlah itu boleh disempurnakan lewat tes-tes yang harus mereka lalui. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, dan kami serahkan seluruh jemaat-Mu di GBI Samawi Mekah Tuhan dalam pemeliharaan tangan-Mu yang ajaib, yang dan luar biasa. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari saudaraku yang Tuhan kasihi, angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan, karena sesungguhnya anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semua saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan, amin.